Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kolam terpal dengan rangka baja ringan yang berukuran 2 x 3 meter dengan ketinggian 50 cm. Di sini yang sudah saya siapkan diantaranya ada 5 batang baja ringan dengan tipe C75, dan untuk ukuran panjang per batang standarnya adalah 6 meter. Lalu berikutnya ada satu buah terpal kolam dengan ukuran 2 x 3 x 0,5 meter. Tapi biasanya ukuran dari terpal kolamnya ini akan berkurang karena adanya lipatan atau sambungan pada saat terpal kolam ini dibuat. Oleh karena itu, nanti akan kita cek lagi berapa ukuran realnya dari terpal kolam yang akan kita pasang. Lalu ada tambang plastik kecil yang berukuran sekitar 4 mm, dan ada mesin gerinda tangan, lalu satu bungkus baut baja ringan, dan ada baut SDS-nya juga, lengkap dengan mata obeng dan kunci roofingnya, dan satu buah bor tangan yang akan digunakan untuk proses pembautannya nanti. Terakhir, ada 2 lembar GRC board dengan ketebalan kurang lebih 4 mm dengan ukuran standar per lembarnya adalah 1,2 x 2,4 meter. Sebelum masuk ke pembuatan rangka, pastikan kita mengetahui berapa ukuran real dari terpal kolam yang akan digunakan. Karena dari ukuran terpal kolam inilah yang nantinya menjadi penentu berapa ukuran rangka yang akan dibuat supaya hasilnya bisa pas dan rapi. Pertama, kita lakukan pemotongan bahannya sesuai dengan ukuran terpal kolam yang akan digunakan. Untuk pemotongan pertama, utamakan bagian terpanjang yang didahulukan. Untuk pembuatan ring atas dan ring bawah, di sini saya mengambil 4 bagian atau 4 batang dengan panjang masing-masing 502 cm. Berikutnya, kita buat robekan di kedua sisinya, tetapi tidak dipotong sampai habis karena bagian ini akan kita tekuk pembentuk huruf L. Dan untuk jaraknya di sini saya buat 199 cm dan sisanya 303 cm. Selanjutnya, kita tekuk atau luruskan di bagian kupingnya. Dan untuk bagian yang diluruskan cukup di salah satu sisinya saja, bisa di bagian sisi kanan ataupun sisi kiri. Dan pada bagian ujung yang memiliki panjang 303 cm, itu kita tekuk dan luruskan juga. Dan untuk ukuran panjang setiap tekukan di sini saya berikan kurang lebih sekitar 4 cm. Dan inilah hasilnya. Untuk keempat batang bagian ini nantinya akan diperuntukkan untuk bagian ring atas dan ring bawah. Berikutnya adalah pemotongan untuk bagian kaki-kakinya. Di sini saya potong sepanjang 49 cm sebanyak 20 buah.
Setelah semua bagian kaki kita potong, selanjutnya kita ambil 4 buah untuk ditempatkan di setiap sudut. Dan untuk bentuk potongannya kita lakukan seperti ini. Pertama kita buat sayatan memanjang sepanjang 6,5 cm. Lalu potong lagi ke bagian atas dengan panjang 3,5 cm. Dan untuk sisanya ini sepanjang 3 cm akan kita tekuk ke arah atas. Lalu untuk bagian ini pun sama. Kita buat sayatan sepanjang 6,5 cm. Lalu dipotong lagi sepanjang 3,5 cm, dan sisanya ini kita buat tekukan ke arah atas. Dan jadinya seperti ini. Dan untuk bagian kupingnya ini kita luruskan sepanjang 7 cm. Lalu untuk kaki-kaki lainnya yang berjumlah 16 buah, kita buat potongan yang sama. Hanya saja untuk bagian yang ini, potongan dan tekukannya dibuat di semua sisi. Dan yang diberi tanda silang ini adalah bagian yang dibuang. Setelah urusan potong memotong rangka selesai, berikutnya kita masuk ke proses pembautan. Pertama yang akan saya buat dulu adalah bagian ring atas dan ring bawah. Untuk mendapatkan bentuk yang simetris, bisa dengan cara mengukur kedua sisi diagonalnya dan pastikan ukuran dari panjang keduanya itu sama. Berikutnya adalah pembautan keempat kaki yang akan dipasang di setiap sudut. Lalu kita pasangkan juga untuk bagian ring atasnya.
Dan selanjutnya adalah pemasangan kaki-kaki yang berjumlah 16 buah yang ditempatkan di bagian tengah secara simetris. Berikutnya kita masuk ke pemotongan GRC yang sebelumnya sudah saya buat polanya seperti ini. Untuk penyekrupan GRC-nya, saya menggunakan baut SDS seperti ini. Dan nantinya bisa diserupkan ke bagian kupingnya ini. Atau bisa juga memanfaatkan dari sisa-sisa potongan baja ringan seperti ini. Lalu dipasangkan seperti ini. Dan diberi baut di bagian atas dan bawahnya. Selanjutnya GRC bisa diserupkan ke bagian tengahnya ini. Dan ini adalah contoh penyekrupan ke bagian kupingnya. Dan proses selanjutnya adalah pemasangan untuk kolam terpalnya. Untuk hamparan dasarnya, di sini saya menggunakan terpal plastik biasa, dan ini hanya sebagai contoh saja, karena kemungkinan nantinya kolam terpalnya ini tidak akan saya tempatkan di sini. Dan untuk hamparan dasarnya, saya menyarankan menggunakan karpet talang air, atau bisa juga menggunakan pasir halus yang sudah diratakan. Berikutnya kita ikat bagian atas terpal dengan tali tambang plastik. Dan untuk lubang-lubangnya, di sini saya buat lagi menggunakan solder listrik.
supaya jarak-jaraknya bisa disesuaikan dengan yang saya inginkan. Lalu pengikatannya seperti ini. Dan ini dia kolam terpal yang sudah selesai saya buat. Selanjutnya tinggal direndam dulu dengan air untuk menghilangkan bau dari terpalnya itu sendiri, sebelum akhirnya bisa digunakan untuk pemeliharaan ikan. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.